Tapi menurut lu gimana? Dari sudut pandang lu secara visual? Ya ini sebenarnya kalau untuk dealer cocok ini. Cocok, harganya cocok. Kayak cocok. Harganya cocok. Nah, kenapa gue lebih suka filter mat atau jet mat itu sebenarnya adalah oke ya? Yang dipakai breeder Jepang itu yang ini apa yang spiral? Yang spiral kayaknya. Gue kasih clue aja dikit. Tentang masalah mekanik filter yang kadang-kadang orang bingung mekanik filter nyari yang gampang dibersihin, cari yang murah. Ya, inilah jawabannya. Semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo guys, balik lagi sama gue Ipo di Java Pet and Company. Kali ini gue lagi di Solaris Koi. Jadi ceritanya gue lagi unboxing barang baru. Jadi sekarang Java ini Han, ada Kuria. Cuman ini namanya Kuria Eco. Kenapa dibilang Eco? Kenapa dibilang Eco? Karena ini itu ya versi lightnya. Bukan apa? Apa? Lu mau ngomong apa lu ya? Bener lu ngomong. Ini Kuria. Ini Kuria. Kuria. Karena warnanya kan oranye. Ya kan, jadi kita lagi bikin Kuria Eco. Jadi Kuria Eco ini adalah pengembangan dari Kuria yang lama. Kan Kuria yang lama ada spiralnya. Nah ini kita bikin versi yang lebih murahnya Hen. Jadi ini tanpa spiral. Jadi Eco itu lebih ekonomis. Lebih gitu ekonomis ya. Jadi Kurianya lebih ekonomis karena dia nggak pakai spiral. Jadi SSA-nya pasti lebih kecil daripada Kuria yang lama. Ya, gitu. Lama dong. Ya, tapi kan ada orang netizen kan sukanya yang cari yang lebih ekonomis Hen. Makanya gue kasih opsi lah ke mereka. Sekarang mumpung gue lagi sama Hendry, ya kan gue sekalian mau nanya-nanya Hen. Menurut lo Hen ya, dari kita nggak usah ngomong Kuria, dari filter matnya itu seberapa penting sih filter mat itu di kolam koi Hen? Filter mat itu sangat penting. Sangat penting karena itu bisa mereduce kerja dari biologis. Oh gitu. Pertama kan media biologis itu kan mahal ya. Mahal-mahal banget dan emang sangat penting gitu. Jadi kalau misalnya tanpa pakai filter mat, tanpa mekanisme filter di awal sebelum masuk ke biologis, itu jebol media biologisnya. Oh, udah ketutupan lumpur duluan? Udah pasti mampet, udah pasti clogging karena ya kan kotoran-kotoran kasar itu masih masuk semua. Jadi memang ini kan masuknya mekanis ya. Mekanik. Jadi mekanik itu emang ini sangat diperlukan untuk setiap kolam sebenarnya harus punya. Filter mekanik. Filter mekanik itu macam-macam ini. Iya. Nah, oke, lanjut lagi. Kan jadi filter mekanik Hen ya. Menurut lu seberapa butuh sih kita rapatnya itu Hen? Sebenarnya semakin rapat semakin bagus. Tapi tergantung desain filtrasi sebenarnya. Desain chamber lu. Kalau chamber lu memang udah didesain alurnya nggak mampet, ini dihantam rapat nggak apa-apa. Cuma kadang-kadang kan ada beberapa desain yang lama masih pipa, kita sebut itu pakai pipa Z ya. Lerangsa. Pipa Z itu kan agak sedikit arusnya itu agak sedikit lebih kecil ya daripada double wall. Nah, kalau pakai leher angsa atau pipa Z sebaiknya jangan terlalu padat. Karena dia kan akan ngambat arus, nanti malah ada gap antara kolam sama chamber itu tinggi banget. Oh, kolamnya lebih tinggi daripada chamber. Itu gara-gara itu lebih mampet sebenarnya. Nah, kalau lu lihat sendiri ini jujur aja ya, ini lebih rapat daripada Kuria yang lama. Tapi menurut lu gimana? Dari sudut pandang lu secara visual? Ya ini sebenarnya kalau untuk dealer cocok ini. Cocok, harganya cocok. Cocok. Harganya cocok ke dealer. Kemarin tuh ampun. Bayang kalau satu chamber aja, kalau standar kita yang chamber ukuran 1 kali 1,2 aja, atau enggak 60 kali 1,2 aja. Ini tuh bisa makan 4-5 lembar loh. Betul. Hitungan gue emang rata-rata 5 lembar. Iya. Kalau ini lebih ekonomis kan, lu ngapain baru ngomong sekarang? Gak apa-apa, lu pakai yang mahal aja kan jarikan lu makin bagus. Ini jadi kalau soal harga, ini tuh harganya di angka 600 ribuan, 599. Murah banget tuh. Ya gue nggak tahu menurut lu gimana? Dengan spesifikasi seperti ini ya, dengan kerapatannya seperti ini, kalau durabilitas ya ini seperti Kuria yang sebelumnya durabilitasnya juga masih oke. Tapi gimana? Dengan harga 6,5 dengan kerapatan seperti ini udah cukup? Lumayan lah. Murah. Udah cukup murah. Oh, cukup murah. Nanti saran gua sih kan ini masuk kategori yang rapat ya. Ya. Teknis pemasangannya itu memang harus benar-benar jangan ada sampai yang ditidurin.
Karena dengan kerapatan seperti ini, kalau kita pasang tidur, itu yang bikin mampet tuh. Oh, jadi lu ngandelin pori-pori yang sini ya, dari sini karena ini lebih longgar. Kalau lu ngantem yang dari sini arus airnya, wah nih ngeklok nanti. Gampang mampet ya? Iya, mampet nanti malah nggak bagus malah. Oke, jadi itu tadi ada salah satu tips. Harusnya tadi tips itu taruhnya di belakang, Hen, di akhir konten. Kenapa taruhnya di depan? Oke, terus habis itu gue juga banyak lihat filter mekanik itu banyak orang pakai brush. Nah, menurut lu sekarang udah nggak pakai brush apa nggak sih? Brush itu sebenarnya sekarang udah hampir nggak pakai brush. Iya, gue lihat juga. Udah nggak pakai brush. Jadi gini, brush itu kan dia lebih longgar dan lebih kasar ya. Jadi dia itu kan menghancurkan sebenarnya. Oke, paham gue maksud lu. Dulu itu brush itu kita pakai untuk kolam-kolam outdoor. Oke. Jadi kadang-kadang kan ada daun-daun kecil yang masuk ke skimmer, yang masuk ke BD, kesedot. Nah, itu tugas brush untuk menghancurkannya. Nah, kalau outdoor disarankan memang pakai brush. Karena ini juga kalau dimasukin daun kan pasti mampetnya lebih cepat ini. Lebih cepat nih. Kan? Ya. Nah, itu brush nanti akan hancurin tuh. Brush itu nyacah tuh daun-daun yang masuk ke filter. Itu untuk kolam-kolam outdoor ya. Karena kolam indoor kan nggak ada daun. Jadi kolam-kolam outdoor memang sebaiknya tetap menggunakan brush. Itu satu chamber lah, satu chamber brush supaya si mekanik jet mat-nya ini, filter mat-nya ini nggak kerja berat. Oh ya, paham gue maksud lu. Jadi abis setelah brush baru larinya ke sini. Oke, jadi step 1 yang lebih longgar, terus habis itu step 2-nya kita lari ke sini yang lebih rapet. Nah, oke, habis itu lanjut lagi. Jadi banyak banget sih yang orang-orang tuh males banget nyuci filter. Nah, males banget nyuci filter. Nah, kalau lu sendiri nih, lu kan udah pakai filter mat semua nih. Ya kan di situ pada pakai Kuria semua. Nah, menurut lu seberapa sering atau berapa kali sekali lah tuh kita harus nyuci mekanik filter atau udah running aja selama nggak mampet? Sebenarnya kembali ke desain sih ya. Desain chambernya. Jadi desain chambernya itu kalau desain chambernya bagus, proper, itu sebenarnya sebulan 2 bulan nggak masalah. Nah, kalau kayak di kita memang karena di kita kan memang ekstrim ya. Ekstrim pakan. Juga kita kan salah satu treatment kita kan dripping full tuh. Nah, paling di kita itu ya backwash ya paling cepet 2 minggu sekali, tapi rata-rata sebulan. Tapi ini lo angkat apa enggak? Oh enggak. Kalau backwash itu kalau bisa jangan dioprak-aprik media ya. Ini kita perjelas dulu. Backwash sama nguras sama bersihin filter beda semua nih? Beda dong. Dari backwash dulu kan. Backwash dulu apa nih? Kalau backwash itu sebaiknya nih, ini buat teman-teman, sebaiknya punya chamber backwash. Chamber backwash itu adalah instalasi buangan dari tiap-tiap chamber. Chamber kering. Chamber kering. Chamber backwash. Nah, jadi kita kalau mau membersihkan itu cukup tinggal buka, itu kan teori teknisnya banyak lah. Ada yang pakai palep, ada yang pakai tutup pipa. Nah, otomatis dengan ada gravitasi, kotoran itu kan kebuang. Betul. Chamber kering chamber backwash itu. Nah, dengan adanya itu, jadi kita nggak perlu harus ngeringin chamber isi media. Nah, kalau minusnya juga kalau kita sampai ngeringin tuh chamber yang ada isi media, itu biologis yang bakteri yang di dalamnya itu kan mati juga. Pada mati juga. Dan itu sama kita nge-restart. Kecuali kalau mau kita cuci total dalam kasus misalnya kita mau restart, misalnya habis kena penyakit atau benar-benar mau ganti total kolam, itu restart kita sebutnya. Restart itu perlakuannya beda dengan backwash. Jadi kalau restart itu memang harus begitu kita selesai restart, kita harus masukin bakteri starter lagi. Bakteri starter, kita kasih makan bakterinya, kita tunggu 3 minggu, sebulan. Setelah bakterinya sudah normal, sudah running, baru boleh diisi. Isi lagi. Berarti tadi kalau misalnya restart harus kosong ya, nggak boleh diikan ya. Nggak boleh diikan. Begitu kita restart nggak ada bakteri, ikan masih di dalam. Nah itu. Itulah, matilah. Itu siap-siap aja gitu. Jadi jangan sekali-kali teman-teman itu nguras habis total, ngerestart dengan kondisi ikan masih di dalam. Sebaiknya kalau memang ada kasus restart, ikannya diangkat. Jadi kalau misalnya lu pakai filter mat juga, selama filter matnya nggak mampet juga, menurut gua sih nggak perlu diapain ya. Kenapa sih? Dulu kan ada media jaring nelayan tuh, lokal bikin, terus ada jet mat lokal dulu yang rapet banget. Nah, kenapa gue lebih suka filter mat atau jet mat itu sebenarnya adalah lebih mudah pada saat kita nge-flush.
Oh ya. Flash kotoran doang ya. Flash kotoran itu lebih mudah daripada jaring nelayan itu kan rapet untul-untulan banget. Ya. Nah, kalau ini tuh lebih mudah, tinggal splash aja dari atas. Dari atas, biar tuh turun. Berarti nggak perlu sampai diangkat ya. Belum diangkat. Berarti cukup lu siram dari atasnya udah beres. Yang penting kan kotoran-kotoran kasar yang nyangkut-nyangkut itu yang nanti bikin clogging, bikin mampet bisa keluar. Itu aja sih. Oke, terus habis itu lu kan main ini kan udah lama nih Yan. Gue mau nanya difference perbedaan antara lu pakai brush aja atau mechanic filter. Gue ngomong mechanic filter pada lainnya sama filter matte, apa yang lu dapat perbedaannya? Dan akhirnya lu pilih semua pakai filter matte nih. Pertama, di Solaris itu indoor. Ya. Kita pakai greenhouse, Ya. konsepnya greenhouse. Jadi memang bagi kita brush itu udah nggak perlu lagi sebenarnya. Ya. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, filter matte ya. Filter matte itu kenapa kita gua lebih suka pakai filter matte daripada media mekanis lain. Itu satu ke arusnya air. Jadi filtrasi arusnya air di filter itu nggak kehambat. Oke, lebih lancar. Lebih lancar, walaupun kita pasangnya rapat gitu. Karena dia kan emang rongga-rongganya memang udah disesuaikan desain. Nah, sedangkan kalau pakai beberapa yang bisa gua sebut kayak jaring nelayan, yang itu tuh kan rapat banget. Nah, begitu rapat banget itu suka mampet. Oh, mampet gitu. banget. Dan kan sebenarnya kan untul-untulan tuh. Nah, jadi makanya gue lebih, kalau untuk mekanik, gue lebih prefernya pakai filter matte sih. Gitu. Ya, filter matte-nya brand apa, ataupun kualitasnya kan ya terserah lah. Ya. Tinggal kalian pilih aja. Ya. Nah, makanya itulah gue di sini Java sekarang kita udah ngeluarin filter matte. Ini Korea series juga. Jadi kita punya line up ya Korea itu ada spiral filter matte, terus habis itu ada Momogi, ada Bioring, ada RDF, ya ada brush, ya kan. Nah yang terakhir karena permintaan pasar ya, mungkin kayak dealer-dealer juga sih ngomong, lu Korea spiral lu mahal banget, udah bilang gitu. Ya cuman kalian bisa lihat sendiri ada kolamnya Solaris sekarang udah nggak ada yang butek ya kan, alirannya sekarang dia kolam bening semua. Nah akhirnya kita keluarin sekarang ini dia, namanya Korea Eco dengan harga yang jauh lebih ekonomis. Ini di angka 599 dengan kerapatan segini. Tapi ini menurut tuh oke kan? Harga, kualitas Kalau lu kayak gini, tanya gua, ya. karena gua butuhnya banyak, ya gua lebih pilih ini sih. Iya, gue tahu sih, gue lari pasti lo akan larinya ke sini nggak mau pakai Korea spiral. Cuman tapi kalau kalian mau cari yang lebih powerful, jadi kalau Korea yang spiral itu emang gue bilang dia ada spiralnya, jadi dia bisa jadi semi biologis filter lah, bisa gue bilang kayak gitu karena dia punya spiral-spiral. Jadi kalau kalian nyari yang lebih ekonomis, di sini dia nih ada Korea Eco. Oke Den. Ya. Jadi sekian gue ngobrol-ngobrol sama Hendry tentang masalah mekanik filter yang kadang-kadang orang bingung mekanik filter nyari yang gampang dibersihin, cari yang murah. Ya inilah jawabannya. Oke Yan ya. Yang approve ya. dipakai breeder Jepang itu yang ini apa yang spiral? Yang spiral kayaknya. Gua kasih clue aja dikit. Yang spiral Yan. Ya udah, jadi ini dia review kita tentang Korea Filter Matte Eco. Jadi kalau kalian mau dapat ini, kalian bisa langsung cek aja di Tokopedia, banyak banget. Atau buat dealer-dealer yang dealer buat customer-nya Solaris bisa langsung belanja sama Solaris. Boleh, karena silakan. Solaris sekarang palu gada apa aja gue jual, ya kan? Palu gada. Jual tapi ya? Iya, enggak, lu yang jual kan. Gue mah cuman bagian ngirim doang gue main. Ya udah deh, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.